Kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat penomoran melalui aplikasi Google Doc. Untuk bisa mengakses fitur penomoran atau numbering, teman-teman bisa lihat ya pada ikon-ikon atau menu yang di bawah ini. Ini paling sebelah kanan. Ini di sini posisinya ada number list menu. Nah, ini teman-teman sebenarnya dari sini kita bisa akses ya untuk menu penomorannya. Ketika kita klik menu tersebut, maka muncul di sini ada 6 variasi ya penomoran yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, begitu. Nah, atau bisa juga kita akses melalui menu format. Nah, di menu format ini kita bisa lihat menu atau submenu bullets and numbering ya. Nah, pada bullets numbering ini kita bisa lihat ada submenu lagi, ada list option, number list menu. Nah, di sini tampilan variasi list menunya, terus ada bullet list menu. Nah, ini kalau kita menggunakan bullet ya, atau bentuk-bentuk gitu ya. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan checklist menu. Nah, itu ya teman-teman kalau mau mengakses number atau penomoran tadi ya. Nah, di sini teman-teman saya coba ya mengaplikasikannya. Semisal jenis transportasi titik 2 gitu, saya buat spasi ya. Nah, di sini saya enter. Nah, jenis-jenis transportasi itu ada apa aja? Ternyata ada 3 nih misalnya ya. Lalu saya buat dengan langsung saya ketikkan 1 titik baru spasi. Nah, sebenarnya ini juga sudah aktif ya penomorannya tadi. Dengan perhatikan ya di sini untuk number listnya tadi ini sudah berwarna lebih terang lagi gitu ya teman-teman. Nah, misalnya saya tambahkan ya jenis transportasinya apa, saya transportasi udara. Nah, ketika saya enter maka otomatis nomor 2 nya juga muncul ya, transportasi air, transportasi darat. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Kalau misalnya ya kita mau men-setting nih penomorannya ya, sebenarnya kita juga bisa men-setting itu dari awal sebelum kita ketikkan tadi. Kalau misalnya sudah seperti ini ya tidak apa-apa juga ya, kita bisa atur kembali dengan mengklik fitur penomorannya tadi ya, number listnya tadi kita klik. Nah, di sini yang aktif itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini defaultnya seperti ini, 1. Nah, ketika kita buat lagi nanti untuk subnya lagi begitu ya, sub dari 1 itu, maka yang akan muncul adalah A, B gitu ya. Nah, untuk subnya lagi seperti ini ya, di B ini ada subnya lagi, maka akan muncul adalah I gitu. Nah, kalau yang saya mau buat ini, misalnya saya mau yang bentuk ketiga ini. Nah, ini ada 1, terus ada 11, 12, 13 gitu ya. Nah, ini tinggal saya klik saja yang ini misalnya. Nah, kalau misalnya ini jaraknya terlalu jauh, bisa kita dekatkan ya dengan men-select semuanya ini, baru kita arahkan ke dalam. Nah, seperti ini. Dan kita bisa atur posisinya ke kiri. Transportasi udara terbagi lagi, misalnya ya, kita enter. Nah, ini kan 2 ya. Untuk mengaktifkan subnya tadi atau level 2-nya tadi ya, pada keyboard itu tombol tab ya. Oke, maka muncul ya di situ 1.1. Saya ketikkan contohnya pesawat ya. Baru yang kedua helikopter misalnya ya. Nah, seperti itu. Tinggal diatur aja. Kalau misalnya posisinya kurang ke kiri, ya kita tinggal atur ya teman-teman. Kita dekatkan dulu nih posisinya supaya dekat. Nah, yang di sini juga. Oke, ini kita bisa atur posisinya ke lebih kiri lagi. Oke, seperti ini. Nah, untuk transportasi air, nah ini juga sama ya teman-teman, tinggal di tab aja 2.1 gitu ya. Langsung nih 2.1, misalnya saja kapal, terus yang kedua apa? Getek ya. Udah ya, transportasi getek. Oke, selanjutnya darat
Itu misalnya kita tap lagi gitu ya, langsung 3.1. Nah, misalnya mobil, terus sepeda motor. Nah, ini berarti sudah jadi teman-teman. Nah, untuk bisa sama posisinya ya dengan yang di atas ya, dengan cara tempatkan kursor ya di salah satu level 2-nya. Yang ini misalnya 1.1 ini, baru kita klik yang namanya Paint Format, klik 2 kali ya, klik. Nah, cepet gitu ya, supaya bisa diterapkan berkali-kali. Nah, ini kita klikkan. Oke, posisinya sudah seperti ini. Nah, kalau misalnya ya kita mau mengubah nih, misalnya satu jadi 1A, 1B gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal ke menu format. Kita tempatkan kursornya dulu ya di posisi 1.1 ini. Kita ke menu format. Di format ini pada bullets and numbering itu, nah di sini list optionnya ini di sini nih teman-teman pengaturannya ya. Kalau dia tadi di level 2, maka yang berubah itu ketika kita klik salah satu di list optionnya ini ya, kita mau mengubah menjadi apa. Jadi tadi kan 1.1 ya, kalau 1.1 kita mau mengubah menjadi A, jadi 1.A gitu ya. Oke, kita klik yang bagian A-nya. Oke, nah di sini sudah kelihatan ya teman-teman 1.A gitu ya, 1.B. Namun kalau misalnya yang bagian satunya, level satunya mau diubah nih, nah tempatkan kursornya di bagian level satunya ini, ya, yang nomor satunya. Nah itu mau dijadikan misalnya A atau A besar gitu ya. Tinggal kita ke menu format kembali, bullets numbering. Nah di list optionnya ini kita pilih yang A besar misalnya ya, A besar. Nah maka sudah berubah ya tampilannya yang satu tadi menjadi A, gitu ya teman-teman. Satu lagi ya, kita mau atur supaya C ini menjadi D atau menjadi huruf yang lain misalnya, kita bisa kembali ke menu format. Di bullets numbering ini teman-teman bisa lihat ya pada bagian list optionnya tadi. Nah di sini pengaturannya teman-teman di restart numbering ini kita klik, muncul ya tampilan seperti ini. Nah di sini restart numbering at A. Jadi kalau misalnya kita mau membalikkan nomornya ke A boleh, atau misalnya kita langsung menjadi D gitu ya, baru oke. Nah ini bisa berubah langsung menjadi D. Jadi kalau untuk mengatur urutan numberingnya itu ada tadi di menu format, bullet numbering, pada list optionnya itu kembali kita klik yang restart numberingnya tadi ya teman-teman. Oke, saya kira itu saja ya teman-teman untuk list numberingnya. Semoga bermanfaat.